Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sahabat IR dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di Munir TV. Pada video kali ini, di sore yang santai ini sambil minum teh, kita bahas tentang antena 4G atau antena penguat sinyal 4G. Antena outdoor ini sangat direkomendasikan. Bagaimana kalau menggunakan antena 4G yang indoor atau yang portable? Jika kita menginginkan sesuatu penguatan sinyal 4G dan kita tetap berada pada indoor, walaupun dengan menggunakan antena indoor tetap tidak efektif. Kenapa? Karena router dan antena sama-sama ada pada dalam ruangan, sehingga hambatannya tetap ada karena antena penguat sekalipun berada dalam ruangan atau indoor. Hambatan yang pertama adalah dinding ruangan atau dinding bangunan, apalagi dindingnya tebal dan bertingkat-tingkat, ataupun rumah dengan 2 lantai, 3 lantai, atau bahkan di apartemen yang berlapis-lapis dindingnya. Ini sangat berefek dalam mengurangi radiasi pancaran gelombang 4G. Jika kita berada dalam ruangan dengan antena indoor sekalipun, tetap tidak efektif. Oleh karena itu, jarang sekali merekomendasikan untuk antena portable atau antena indoor untuk penguat sinyal 4G. Saran yang utama adalah menggunakan antena outdoor, sehingga antena tersebut bebas menerima pancaran sinyal dari BTS atau radiasi gelombang sinyal 4G dari BTS langsung tanpa hambatan. Di dalam rumah, hambatan dinding, juga atap rumah, misalnya terdiri dari logam, seng, dan lain-lain yang bisa meredam gelombang radio. Yang pertama sudah diredam radiasi gelombang sinyal 4G-nya ke dalam rumah, diredam oleh atap rumah atau logam-logam yang kita gunakan untuk atap rumah, dan yang kedua dinding rumah yang menghambat atau mengecilkan radiasi gelombang 4G masuk ke router atau modem kita. Inilah sebabnya outdoor masih menjadi rekomendasi yang sangat penting dalam penguatan sinyal 4G. Sahabat semua, sinyal 4G yang diterima oleh antena outdoor itu dari BTS langsung. Diharapkan tidak terhalang. Kalaupun ada halangan seperti pepohonan dan yang lainnya yang ringan dan hambatannya tidak terlalu besar, di bawah 50%, dan ini masih sangat berefek. Sahabat, jika hambatannya yang bukit atau gunung, jarak 1 kilo pun atau jarak 500 meter pun, jika kita dihambat gunung ataupun bukit, sudah tentu ini sangat bermasalah, bahkan tidak dapat sinyal sama sekali. Radiasinya sulit untuk tembus gunung dan bukit. Radiasi gelombang sinyal 4G berbeda dengan radiasi dari gelombang radio FM ataupun radio MW. Dari zaman dulu mendengarkan siaran radio dengan jarak sampai ratusan kilometer. Kenapa ini frekuensi gelombang dan gerakan radiasinya berbeda? Misalkan gelombang radio yang kita dengar pada zaman dulu itu, kita dengar siaran radio, itu gelombangnya bisa melewati gunung. Akan tetapi gelombang dari sinyal 4G lurus ketika terhambat sudah tidak bisa lagi naik turun, tetap akan dihambat oleh gunung. Oke sahabat, ini yang menjadi masalah. Antena 4G yang standar sekalipun seperti grid lokal, yang vertikal itu bisa tembus sampai di atas 30 km. Masalahnya ada hambatan atau tidak. Walaupun tembus 30 km, akan tetapi dihambat oleh bukit dan gunung, jarak 1 km saja sudah sulit untuk kita dapatkan sinyal 4G. Kenapa? Karena perilaku gelombangnya berbeda dengan perilaku gelombang yang dipancarkan dari radio MW maupun FM. Itulah radiasi gelombang dari sinyal 4G. Sahabat, antena outdoor yang biasa direkomendasikan, ini bukan antena yang terbaik, akan tetapi antena yang sangat berefek, antena yang work saat digunakan oleh pelanggan Munir TV selama ini. Terbanyak misalkan antena lock periodik Huawei. Ini terbanyak digunakan, bukan berarti Huawei ini yang terbaik. Yang berikut adalah grid lokal yang punya Bang Tommy, yang bisa menembus sampai puluhan kilometer bebas hambatan yang sudah pernah kita uji, mulai 5 km,
7 km sampai di atas 10 km, bahkan tembus 12 km. Antena yang terlama untuk Yagi TXR 185 yang lama sangat berefek, akan tetapi yang terbaru sudah banyak yang tidak efek. Begitu juga antena Extreme 3. Jadi ada yang bertanya antena mana yang bagus dan yang terbaik saat ini. Tidak ada antena yang spesifik yang terbaik untuk menerima sinyal 4G di masing-masing BTS. Contohnya kita pernah berada pada suatu lokasi dengan membawa 5 antena. Antena log periodik Huawei, antena log periodik Lintratex yang sama-sama 51 cm, kemudian juga antena Ketrain dan juga antena Grid, bahkan Grid dari Ken Motong yang harganya Rp1.500.000 ke atas. Setelah kita pesankan semuanya, banyak yang tidak efek. Ternyata kita naikkan Ketrain dan berefek. Bisa menerima 1-2 bar dan bisa menghasilkan speed atau hantaran bandwidth yang lumayan bagus. Demikian juga di tempat yang lain. Kita juga uji beberapa antena dan hanya Grid lokal yang bisa berefek dalam 7 km. Kemudian di tempat stasiun tertentu juga yang digunakan oleh pelanggan, kita juga pernah menggunakan antena periodik yang Huawei di jarak sampai 7-9 km, ada yang 7 km, ada yang 9 km, ada yang 10-11 km. Ini dengan periodik Huawei yang 51 cm. Pancaran gelombang 4G dari masing-masing BTS ini juga mempunyai kualifikasi yang berbeda. Di sana juga menggunakan alat, di mana kualifikasinya, powernya, impedensinya, dan lain-lain di setiap BTS berbeda. Oleh karena itu, kita tidak bisa menjadikan satu patokan bahwa antena ini cocok di BTS ini, belum tentu cocok pada BTS lain. Ada yang menyampaikan ini masalah pointing saja, tidak juga demikian. Dalam pemasangan antena 4G di lokasi, kita juga pernah sama-sama dengan sahabat yang mendesain dan pembuat antena 4G Yagi TXR. Paham betul bagaimana reflektornya, boundnya, kemudian direktorinya, desain kabelnya sudah dilengkapi dan desain sebaik mungkin untuk dilakukan di area yang sulit sinyal. Ternyata secara teorinya sudah pas dan oke, setelah di lapangan diuji dan sama sekali tidak berefek. Setelah kita menggantikan antena log periodik dan ternyata berefek, bahkan bisa menghasilkan 2-3 bar. Ini kondisi di area-area yang walaupun sinyalnya full bar, belum tentu menghasilkan speed atau bandwidth yang bagus. Ada yang hanya tulisan Telkomselnya saja yang keluar, tidak ada barnya, 1 bar pun sulit, hanya tulisan. Artinya sudah terdeteksi Telkomsel. Dan setelah diuji speednya lumayan, bisa 2-5 Mbps download dan 1-2 Mbps untuk uploadnya. Ini banyak terjadi. Jadi full bar pada penguat antena juga bukan menjadi jaminan untuk performa yang baik. Bar yang sedikit bukan berarti speednya jelek. Semua tergantung dari kualitas data atau bandwidth yang diangkut oleh pancaran atau radiasi gelombang dari sinyal 4G. Inilah yang penting untuk diketahui karena banyak yang bertanya antena apa yang cocok untuk router ini, modem ini, atau antena yang terbaik saat ini. Tidak ada antena yang spesifik terbaik dan tidak ada antena yang spesifik untuk modem ini, router ini, dan lain-lain. Semua diuji dan disampaikan, di-share kepada teman-teman untuk pengalaman ini agar teman-teman tidak terlalu fanatik terhadap antena-antena tertentu dalam menjangkau dan menerima sinyal 4G untuk router dan modemnya. Oke sahabat IR, teori tentang antena penguat sinyal 4G boleh saja dimantapkan, akan tetapi kita butuh pengalaman di lapangan, di daerah atau di area di mana kita uji mana yang worth it atau mana yang berefek terhadap penguatan sinyal dari 4G ke modem dan router. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Pejuang GSM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.